Sistem persamaan linear dua variabel atau disingkat SPL-DeFi. Tujuan pembelajarannya menyelesaikan SPL-DeFi dengan metode grafik, dengan metode substitusi, dengan metode eliminasi, dan metode gabungan, yaitu gabungan antara metode substitusi dengan metode eliminasi, serta menyelesaikan SPL-DeFi dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum mempelajari sistem persamaan linear dua variabel, kita akan mereview tentang persamaan linear. Persamaan linear adalah persamaan yang variabelnya berpangkat paling tinggi 1. Jadi kalau X saja, bukan X pangkat 2 atau X pangkat 3. Ada bermacam-macam persamaan linear. Ada yang 1 variabel, 2 variabel, 3 variabel, dan seterusnya. Di kelas 7, kita telah mempelajari persamaan linear satu variabel, atau disingkat PLSV. Dan sekarang kita akan mempelajari persamaan linear dua variabel, atau PLDV. Lalu apa sih bedanya PLSV dengan PLDV? Bedanya, kalau PLSV, persamaannya hanya memiliki satu variabel saja, sedangkan PLDV, persamaannya memiliki dua variabel. Coba perhatikan contoh di bawah ini. AX plus B sama dengan C. Nah, di sini ada variabel X. Ada koefisien A, konstanta B, dan konstanta C. Jadi variabelnya hanya ada satu, yaitu si X. Makanya ini disebut PLSV, persamaan linear satu variabel. Kalau yang bawah, variabelnya ada dua, X dan Y. Jadi ini adalah PLDV, persamaan linear dua variabel. Ciri-ciri PLSV mempunyai satu variabel, variabelnya berpangkat 1, dihubungkan dengan relasi sama dengan. Ciri-ciri PLDV mempunyai dua variabel, variabelnya berpangkat 1 dan dihubungkan dengan relasi sama dengan. Jadi perbedaannya, PLSV itu satu variabel dan PLDV itu dua variabel. Variabelnya sama-sama berpangkat 1 karena persamaan linear itu pangkatnya paling tinggi 1, tidak boleh 2 ataupun 3. Serta dihubungkan dengan sama dengan, karena namanya persamaan, jadi sama dengan. Perhatikan persamaan di bawah ini. Manakah yang termasuk PLSV, PLDV, atau bukan keduanya? Pada persamaan pertama, A ditambah 2 sama dengan 0. Ada huruf A, berarti A ini adalah variabel. Variabelnya berpangkatnya 1, berarti dia persamaan linear. Karena variabelnya hanya 1, jadi dia termasuk PLSV. Pada persamaan kedua, 2Y kuadrat dikurang 5 sama dengan 8. Ada huruf Y pangkat 2. Di sini variabelnya Y saja, tapi dia pangkatnya 2. Berarti dia bukan persamaan linear, bukan persamaan linear satu variabel ataupun dua variabel. Jadi dia bukan persamaan linear karena pangkatnya 2. Pada persamaan ketiga, 5x dikurang 6y sama dengan 0. Ada variabel x dan ada variabel y. Masing-masing memiliki pangkat 1. Jadi dia termasuk persamaan linear dua variabel. Pada persamaan keempat, x kuadrat dikurang 6 sama dengan 3. Ada satu variabel, tapi dia pangkatnya 2, berarti dia bukan persamaan linear. Pada persamaan kelima, 3y ditambah 7 sama dengan 10. Di sini ada variabel y. Hanya ada satu variabel dan itu pangkatnya 1. Berarti dia termasuk persamaan linear satu variabel. Pada persamaan ke-6, A ditambah 4B sama dengan 6. Ada variabel A dan variabel B. Masing-masing pangkatnya 1. Jadi dia termasuk persamaan linear, yaitu PLDV. Pada persamaan ke-7, X ditambah 6 sama dengan 0. Ada variabel X dan pangkatnya 1, berarti dia termasuk persamaan linear, yaitu persamaan linear satu variabel. Pada persamaan ke-8, X ditambah Y sama dengan 9.
Ada dua variabel X dan Y masing-masing berpangkat 1, berarti dia termasuk persamaan linear, yaitu PLDV. Dan terakhir, A kuadrat ditambah B sama dengan 19. Ada dua variabel A kuadrat ditambah B. Namun salah satunya ada yang berpangkat 2, berarti dia bukan persamaan linear. Selesai. Next, bentuk umum SPLDV. Apa itu SPLDV? Sistem persamaan linear dua variabel, yaitu dua buah persamaan linear atau lebih dengan dua variabel. Jadi ada PLDV persamaan linear dua variabel. Nah, di situ ada dua persamaan linear dua variabel atau lebih. Bentuk umumnya yaitu A1X ditambah B1Y sama dengan C1. Nah, ini persamaan pertama. Kemudian A2X ditambah B2Y sama dengan C2Y. Ya, ini persamaan kedua. Dengan A1, A2, B1, B2, C1, dan C2 merupakan bilangan real. Jadi variabelnya X dan Y. Contoh. Di sebuah persimpangan jalan terdapat beberapa becak dan ojek motor. Jumlah kendaraan 10 dan jumlah roda 23. Jadi berapakah jumlah becak dan motornya? Bisa kita buat persamaannya. Terdapat jumlah kendaraan 10. Berarti kita misalin dulu, ada becak dan ojek. Becak X dan ojeknya Y. Jumlah kendaraannya ada 10, berarti becak ditambah ojek ada 10. X tambah Y sama dengan 10. Yang kedua, jumlah rodanya ada 23. Nah, kalau becak rodanya ada berapa? 3. Jadi di sini kita buat 3X. Dan kalau ojek rodanya ada berapa? 2. Jadinya di sini 2Y. Sama dengan 23 karena jumlah rodanya ada 23. Jadi persamaan pertama X ditambah Y sama dengan 10. Persamaan keduanya 3X ditambah 2Y sama dengan 23. Ini adalah contoh SPLDV. Menyelesaikan SPLDV dengan menggambar grafik. Cara menyelesaikan SPLDV dengan metode grafik. SPLDV terdiri atas dua buah persamaan dua variabel. Berarti digambarkan berupa dua buah garis lurus. Penyelesaian dapat ditentukan dengan menentukan titik potong kedua garis lurus tersebut. Contohnya, gunakan metode grafik, tentukanlah penyelesaian berikut. X ditambah Y sama dengan 6, 2X ditambah Y sama dengan 8. Langkah pertama, menentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y pada masing-masing persamaan linear dua variabel. Jadi hampir sama dengan persamaan garis lurus. Kita misalkan X-nya sama dengan 0 dan Y-nya sama dengan 0. Pada persamaan pertama, X ditambah Y sama dengan 6. Kita cari titik potong dengan sumbu X, berarti Y-nya sama dengan 0. Jadi di sini Y-nya dimasukkan menjadi 0, berarti X sama dengan 6. Diperoleh X-nya 6 dan Y-nya 0. Maka diperoleh titik potong dengan sumbu X di titik 6,0. Masih persamaan yang pertama, dicari titik potong terhadap sumbu Y, berarti X-nya sama dengan 0. X-nya diganti dengan angka 0. Jadi Y-nya sama dengan 6. Maka titik potongnya 0,6. Pada persamaan kedua, 2X ditambah Y sama dengan 8. Dicari titik potong terhadap sumbu X, Y-nya sama dengan 0. 2X ditambah 0 sama dengan 8. Kemudian 2-nya pindah ruas, jadinya 8 dibagi 2. X-nya sama dengan 4. Jadi titik potongnya 4,0. Persamaan kedua, titik potong terhadap sumbu Y, berarti X-nya sama dengan 0.
Berarti 2x, 2 dikali 0 ditambah dengan y sama dengan 8. Jadi y-nya sama dengan 8. Diperoleh titiknya 0,8. Setelah kita menemukan titik potongnya 6,0, 0,6, 4,0, dan 0,8, kita lanjutkan. Langkah kedua, gambarlah ke dalam bidang koordinat kartesius. Persamaan x ditambah y sama dengan 6 memiliki titik potong di sumbu 6,0 dan 0,6. Persamaan kedua, 2x ditambah y sama dengan 8 memiliki titik potong sumbu di 4,0 dan 0,8. Jadi 6,0 kita buat titiknya, x-nya 6, y-nya 0. Nah, ini dia. Kemudian 0,6, x-nya 0 dan y-nya 6. Empat koma nol berarti di sini titiknya. Dan 0,8 di sini, x-nya 0, y-nya 8. Setelah kita buat garis, nah, kita lihat, tentukan himpunan penyelesaian berikut dengan melihat titik potong dari kedua garis ini. Di sini ada titik C. Nah, kita belum tahu ini berapa, koma berapa. Jadi kita lihat, dia x-nya sama dengan, kita tarik garis lurus, x-nya sama dengan 2, dan y-nya sama dengan 4. Sehingga titik C adalah 2,4. Jadi himpunan penyelesaiannya x-nya 2 dan y-nya 4. Atau bisa ditulis HP sama dengan kurung kurawal 2,4. Menyelesaikan SPLDV dengan metode substitusi. Metode substitusi yaitu mensubstitusikan atau mengganti salah satu variabel dari dua variabel sehingga diperoleh salah satu persamaan dengan satu variabel saja. Contohnya, tentukan SPLDV berikut: 3x ditambah y sama dengan 7, x ditambah 4y sama dengan 6. Langkah pertama, tulis persamaan dalam bentuk persamaan 1 dan 2. Jadi yang atas dibuat persamaan 1, yang bawah persamaan 2. Langkah kedua, pilih salah satu persamaan. Misalnya, persamaan 1. Kemudian, nyatakan dalam bentuk variabel lain. Jadi kamu bisa pilih persamaan yang satu atau persamaan yang kedua. Nah, saya di sini milih persamaan 1. Jadi yang atas 3x ditambah y sama dengan 7. Kemudian kita pindah ruas sehingga yang tersisa hanya variabel y. Jadi y sama dengan 7 dikurang 3x. Langkah ketiga, nilai variabel pada persamaan 3 menggantikan variabel y pada persamaan 2. Nah, karena persamaan pertama sudah kita gunakan, selanjutnya kita gunakan persamaan kedua. Di sini y-nya sama dengan 7 dikurang 3x. Nah, kita substitusikan. Y-nya kita ganti dengan 7 dikurang 3x. Kita masukkan x ditambah 4 kali 7, 28. 4 kali min 3x jadinya min 12x sama dengan 6. X dikurang 12x. 28-nya pindah ruas. Jadinya min 11x sama dengan min 22. X sama dengan 2. Dari mana 2-nya? Min 22 dibagi min 11. Langkah keempat, nilai x pada persamaan 4 mengganti variabel x pada persamaan awal. Misalnya persamaan 1. Jadi di sini kamu bebas lagi mau pilih persamaan berapa. Karena x-nya sudah diketahui, jadi kita tinggal mencari nilai y. Saya pilih persamaan pertama, 3x ditambah y sama dengan 7. X-nya diganti dengan
2 jadinya 6. Ditambah Y sama dengan 7. Y-nya sama dengan 7 dikurang 6, jadi Y-nya sama dengan 1. Langkah kelima, menentukan penyelesaian SPLDV sehingga diperoleh X sama dengan 2 dan Y sama dengan 1. Jadi HP-nya, himpunan penyelesaiannya sama dengan 2,1. Menyelesaikan SPLDV dengan metode eliminasi, yaitu dengan menghilangkan salah satu variabel untuk dapat menentukan nilai variabel yang lain. Maka koefisien salah satu variabel yang akan dihilangkan harus sama. Contoh, gunakan metode eliminasi untuk menyelesaikan SPLDV berikut. 2x dikurang y sama dengan 2, 3x dikurang 2y sama dengan 1. Jadi, kita tentukan dulu mau mengeliminasi variabel yang mana. Kalau kita mau menghilangkan variabel y, maka koefisien di depan y harus sama. Di sini depannya 1, di sini depannya 2. Jadi kita samakan yang atas dikali 2, yang bawah dikali 1. Sehingga di sini koefisien y sama-sama 2. Karena tandanya sama, jadi caranya dikurang. Kalau yang satu negatif, yang satu positif, di sini operasinya ditambah. Kita hitung 4x dikurang 3x. Hasilnya 1x atau bisa ditulis x saja, dan min 2y dikurang min 2y. Min ketemu min plus, jadi min 2y plus 2y sama dengan 0. Jadi tidak dituliskan lagi. 4 dikurang 1 sama dengan 3. Ketemu deh, x-nya sama dengan 3. Kalau kamu mau menghilangkan variabel x, nah di sini 2x ditambah 3x. Kita cari kelipatannya. Dia bisa menjadi 6. Dengan cara 2 dikali 3 dan 3-nya dikali dengan 2. Semuanya harus dikali 3. 2x dikali 3 jadi 6x, min y dikali 3 jadi min 3y. 2 dikali 3 menjadi 6. 3x dikali 2 sama dengan 6x, min 2y dikali 2 sama dengan min 4y. 1 dikali 2 sama dengan 2. Setelah dikalikan 3 dan 2, x-nya menjadi 6. Karena sama-sama positif, yaitu tandanya sama, jadi di sininya dikurang. Ingat ya, kalau tandanya sama, di sininya dikurang. Kalau di sini tandanya berbeda, ada yang negatif, ada yang positif, di sininya jadi ditambah. 6x dikurang 6x habis. Min 3y, min 4y. Min 3y plus 4y. Jadinya y. Dan 6 dikurang 2 sama dengan 4. Sehingga himpunan penyelesaiannya 3,4. X-nya 3, Y-nya 4. Nah, terakhir yang sering digunakan itu biasanya metode gabungan, eliminasi dengan substitusi. Yaitu dengan menggabungkan metode substitusi dan eliminasi. Langkah pertama dengan eliminasi atau menghilangkan salah satu variabelnya, kemudian mensubstitusikannya. Contohnya, tentukan penyelesaian SPLDV berikut dengan metode gabungan. 6x ditambah 4y sama dengan 12, x ditambah y sama dengan 2. Langkah pertama, eliminasi dulu x atau y-nya. Misalkan saya mau eliminasi y. Di sini koefisiennya 4 dan 1. Jadi kita buat supaya sama-sama 4, yang atas dikali 1, yang bawah dikali 4. Sehingga seperti ini bentuknya. Kemudian sama-sama positif, kalau tandanya sama berarti di sininya dikurang. Jadi 6x dikurang 4x sama dengan 2x, dan 4y dikurang 4y habis. 12 dikurang 8 sama dengan 4. X-nya sama dengan 2. Dari mana 2-nya? 2 yang ini pindah ruas, jadi 4 dibagi 2 sama dengan 2.
Setelah kita temukan X-nya sama dengan 2, kita substitusi. Substitusikan nilai dari X atau Y-nya. Saya ambil persamaan yang kedua nih, yang bawah. X tambah Y sama dengan 2. Masukkan X-nya 2, jadinya 2 ditambah Y sama dengan 2, Y sama dengan 2 dikurang 2, jadi 2 yang ini pindah ruas, jadinya min 2. 2 dikurang 2, 0, berarti nilai Y-nya sama dengan 0. Nah, terakhir, dengan demikian kita peroleh bahwa nilai X sama dengan 2 dan Y sama dengan 0, sehingga himpunan penyelesaian dari sistem persamaan di atas adalah 2,0. Menyelesaikan SPLDV dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi ini biasanya bentuknya soal cerita. Contohnya, harga 4 buah permen dan 3 buah coklat adalah 2.500. Sedangkan harga 2 buah permen dan 7 buah coklat adalah 2.900. Pertanyaan pertama, berapa harga permen? Pertanyaan kedua, berapa harga coklat? Dan pertanyaan ketiga, berapa harga 4 buah permen dan 3 buah coklat? Jadi, langkah pertama, mula-mula kita harus membuat 2 buah persamaan linear dari informasi yang diketahui pada soal. Misalkan, harga 1 buah permen sama dengan X dan harga 1 buah coklatnya sama dengan Y. Jadi kita misalkan, di sini ada 4 buah permen. Berarti kita tulisnya 4X. Ditambah 3 buah coklat, berarti 3Y adalah 2.500, sama dengan 2.500 untuk persamaan pertama. Begitu juga persamaan kedua, 2X ditambah 7Y sama dengan 2.900. 2 buah permen ditambah 7 buah coklat adalah 2.900. Selanjutnya kita eliminasi. Nah, di sini kita akan menghilangkan variabel X. Jadinya 4 dan 2 kita jadikan 4. 4-nya dikali 1, 2-nya dikali 2. Semuanya dikalikan 1 ya, yang persamaan pertama, dan persamaan kedua semuanya dikali 2. Di sini tandanya sama, berarti operasinya dikurang. 4X dikurang 4X habis, 3Y dikurang 14Y sama dengan min 11Y. 2.500 dikurang 5.800 sama dengan minus 3.300. Jadi Y-nya minus 3.300 dibagi min 11, yaitu 300. Setelah kita eliminasi dan ketemu nilai Y-nya, kita masukkan ke persamaan bebas, mau pilih yang mana. Nah, kalau saya pilih persamaan pertama, jadi 4X ditambah 3 dikali 300 sama dengan 2.500. 3 dikali 300, 900-nya pindah ruas, jadi tersisa 4X. Nah, 2.500 dikurang 900 sama dengan 1.600. X sama dengan 400, yaitu 1.600 yang ini dibagi dengan 4. Jadi nilai X-nya sama dengan 400. Kita kembali lagi, X itu adalah permen. Jadi harga permennya 400 dan Y-nya coklat. Harga coklatnya 300. Untuk pertanyaan ketiga, berapa harga 4 permen dan 3 coklat? Berarti 4 dikali 400 dan 3 dikali 300. Jadi totalnya 2.500. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.